Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abinot. Dan hari ini aku mau mereview tentang komik yang baru aku koleksi baru-baru kali ini. Dan komik ini juga baru terbit di bulan April, jadi termasuk salah satu komik yang baru. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada Beragam Kedai karena telah memberikan aku komik gratis yang berjumlah cukup banyak. Dan yang kedua, saya mau mengucapkan terima kasih dan selamat telah tamatnya manga berjudul Attack on Titan dari Hajime Isayama. Jadi di video kali ini aku mau membahas salah satu komik baru di koleksiku yang berjudul The Apothecary Diaries volume 1. Jadi nanti di reviewnya aku mau membahas 4 kriteria, yaitu aku akan mereview produknya, lalu ceritanya, lalu karakternya, dan yang terakhir adalah art atau lukisan gambarnya. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita menuju ke videonya, yaitu review produk. Jadi ini adalah review produk dari komik The Apothecary Diaries ini. Di Jepang sendiri judulnya yaitu Kusuria no Hitori Goto. Cetakannya sendiri di Indonesia dicetak dengan kualitas premium. Ukurannya sendiri mirip dengan komik-komik biasa yang seperti harga reguler seperti The Promised Neverland ataupun seperti Naruto dan One Piece, tapi ini lebih tebal karena cetakannya premium menggunakan kertas blue paper. Komik ini sendiri di Indonesia diterbitkan melalui MNC. Harganya yaitu 45.000, ini harga normalnya. Apabila ingin mendapatkan harga diskonnya, kalian bisa lihat videoku sebelumnya. Lalu cover ini full glossy, jadi tidak mudah kotor, bisa dibersihkan menggunakan tisu pun bisa. Full glossy sampai belakang, mengkilap. Lalu komik ini sendiri aslinya di bawah naungan Square Enix, yang lalu di Indonesia diterbitkan oleh MNC dengan alih bahasanya yaitu Litwina Leung, penyuntingnya Marin Hirmanto, desain grafisnya Heru. Pengarangnya sendiri yaitu Natsu Yuga, gambarnya itu Neko Kurage, lalu dikomplikasikan oleh Itsuki Nanao, lalu karakter desainnya yaitu Toucho Shino. Komik ini sendiri aslinya diadaptasi dari novel yang berjudul sama, dan di Jepang sendiri penjualan novelnya itu sangatlah bagus. Lalu di Jepang novelnya sudah sampai volume 11 dan sedangkan manganya sudah sampai volume 9 kalau tidak salah. Dan di Indonesia sendiri sudah ada sequelnya yang berjudul The Pharmacist Monologue. Aku sendiri belum tahu perbedaannya seperti apa. Jadi ini adalah review produk dari komik The Apothecary Diaries. Covernya full glossy dengan cover yang sangat bagus. Lalu belakang juga full glossy. Lalu kualitas premium, tebal, kertasnya bagus, tintanya juga bagus, tidak terlalu membekas. Mungkin yang kurang adalah span-nya yang sangatlah kosong, hanya judul, volume, dan putih saja. Lalu ada penerbit dan pengarangnya di sini, terlalu simpel menurutku. Lalu di My Animalist sendiri, komik ini juga mendapatkan rating 8. Jadi menurutku komik ini menjadi salah satu komik dengan plot cerita yang menarik. Maka dari itu aku akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu, yaitu diculik dan dijual ke harem, mau berusaha bertahan dengan kemampuannya beradaptasi. Wawasan yang luas tentang obat-obatan membuat karirnya melompat tinggi, langsung menjadi pelayan pribadi selir kesayangan kaisar. Dari sinopsis yang sedikit simpel itu, kita bisa mendapatkan kesimpulan, yaitu ada si karakter MC kita bernama Mamau ini. Dia sebelumnya adalah wanita desa biasa yang tiba-tiba diculik oleh prajurit dari kerajaan, lalu dijadikan pelayan di wilayah kekaisaran harem kerajaan.
wilayah Kekaisaran Harem ini sendiri seperti rumah-rumahnya para selir kaisar. Si Mamau ini sendiri mempunyai keahlian dibandingkan pelayan lainnya, yaitu Mamau ini mempunyai keahlian untuk meracik obat, menetralkan racun, mengidentifikasi racun, ataupun mengobati. Lalu pada suatu hari ada gosip-gosip yang menyebar di wilayah istana ini, yaitu anak dari salah satu selir kaisar yang berjumlah 3 mendadak sakit, lalu juga mendadak meninggal dunia. Hal ini tidak sengaja didengar oleh Mamau karena sedang bergosip dengan pelayan lainnya. Lalu Mamau ini mempunyai kecurigaan tentang gosip ini. Dia mencurigai bahwa bayi-bayi ini diracun oleh seseorang. Maka dari itu, di dalam wilayah Kekaisaran Harem ini ada 2 selir, dan salah satu selir ini anaknya sudah meninggal dan yang satu lagi anaknya masih hidup. Maka si Mamau ini bertekad untuk membantu si selir ini. Lalu singkat cerita, si bayi dari salah satu selir ini selamat dan si Mamau ini menjadi pelayan pribadi salah satu selir kesayangan kaisar. Jadi yang sebelumnya cuma menjadi pelayan biasa, tiba-tiba menjadi pelayan pribadi salah satu selir kesayangan kaisar. Dari situ kita bisa menyimpulkan kalau ada cerita tentang si Mamau bersama obat-obatannya. Lalu yang kedua adalah dalam pemecahan misteri di dalam Kekaisaran Harem ini. Di sisi lain, ada karakter bernama Jinshi, yaitu pemimpin pelayan kerajaan, yang dia itu mempunyai ketertarikan khusus dengan si Mamau ini. Hal ini bisa dilihat dengan sifat ataupun perilakunya kepada Mamau yang sedikit cari perhatian. Sedangkan si Mamau ini sebenarnya cuek-cuek saja dengan Jinshi. Tetapi sangat jelas bahwa kedua karakter ini akan memberikan koneksi yang membawa cerita ini menuju ke arah genre romantis. Jadi dari satu komik ini kita bisa menikmati misteri-misteri yang berada di Kekaisaran, terutama khususnya melewati obat-obatan ataupun racun. Dan yang kedua adalah cerita romantisme antara Mamau dengan si Jinshi ini. Komik ini mempunyai tema plot cerita yang fresh daripada komik-komik lainnya karena dia membawa cerita romantisme yang unik dan juga membawa cerita misteri yang unik juga. Selanjutnya aku akan mereview tentang karakter-karakter yang ada di komik The Apothecary Diaries ini. Yang pertama adalah si Mamau. Dia adalah karakter utama kita, mempunyai sifat yang seru, lalu juga tampang rupawan yang enak untuk dilihat. Dan yang kedua adalah karakter bernama Jinshi. Dia adalah kepala pelayan kerajaan. Dia mempunyai ketertarikan dengan si Mamau ini, yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Lalu sifat dari karakter Jinshi ini sendiri mempunyai sifat yang sedikit suka merayu, lalu juga suka mencari perhatian dan sok ganteng, tapi tidak terlalu mengganggu lah, masih enak untuk diikuti. Selain itu kita juga dapat karakter 2 selir kaisar, yang satu bernama Lifahi, dan yang kedua bernama Gyokyohi. Gyokyohi ini sendiri nanti adalah selir yang menjadi tuan dari si Mamau ini. Lalu selain karakter-karakter tadi, ada karakter-karakter sampingan seperti pelayan-pelayan lainnya yang menurutku peran-perannya juga sangatlah penting karena awal-awal cerita dari kisah-kisah misteri yang berada di volume 1 ini, ada 2 kisah misteri, itu semuanya berawal dari gosip-gosip pelayan-pelayan biasa. Jadi menurutku peran-peran sampingan, karakter-karakter sampingan tidak terbuang sia-sia. Lalu karakter sampingan seperti pelayan pribadi Gyokyohi yang selain Mamau ada 4 jumlahnya, membawa nuansa humoris dan juga membawa nuansa lucu dan sedikit 18+ yang membuat cerita ini tidak boring-boring amat. Dari karakter-karakter komik The Apothecary Diaries ini mempunyai chemistry yang berbeda-beda tetapi dibawakan dengan menarik dan bagus melalui dialog-dialog ataupun adegan-adegan perilaku-perilaku antar karakter. Karakter-karakter dari komik The Apothecary Diaries ini sangatlah menarik dan juga berhasil membawa cerita lebih menarik, lebih berwarna, tetapi tidak menghilang dari jalur utamanya. Dan ya, dialog antara Mamau
Dan Jinshin ini juga patut untuk diberikan perhatian seperti apa untuk kedepannya nanti. Lalu selanjutnya aku akan mereview art atau lukisan dari komik The Apothecary Diaries ini. Menurutku gambarannya sangatlah bagus, walaupun tidak ada halaman berwarnanya, tapi ini ada beberapa halaman artnya yang cukup bagus seperti ini. Lalu karakternya digambar dengan cukup detail. Ada beberapa ilustrasi-ilustrasi yang bagus juga. Karakternya semuanya cantik-cantik karena kebanyakan cewek. Ya, ini adalah lingkungan selir kaisar yang cowok-cowok dikebiri dan kebanyakan adalah cewek-cewek. Emosi dari karakter-karakternya yang melalui wajah juga digambar dengan bagus. Ini adalah pertemuan Jinshin dengan Mamau yang pertama. Ekspresinya sendiri juga sangat terlihat jelas ya, kalau sedikit bingung seperti apa, senang seperti apa. Ini adalah Jinshin yang walaupun lelaki tapi cukup feminim, digambar dengan detail juga. Ada ilustrasi-ilustrasi yang membuat gambarnya semakin cantik. Lalu ada setting tempat-tempatnya yang cukup bagus di gambarnya, seperti lorong-lorong dan jendela. Ekspresi karakternya seperti yang tadi aku sebutkan, bagus. Cukup tenduk. Gambarnya cukup to the point. Lalu ada seperti ini, fan service yang cukup mantap. Sound effect-nya sendiri tidak Jepang, yaitu bahasa Indonesia, wajar. Seperti ini memberikan gambaran yang nuansanya itu bagus lah. Ekspresi-ekspresi wajahnya itu bisa tersampaikan. Jadi itu adalah beberapa gambaran-gambaran lukisan di komik The Apothecary Diaries yang menurutku sangatlah bagus, to the point, dan tentunya gambarannya itu cantik sekali, terutama tokoh-tokohnya. Jadi itu adalah review receh dari komik The Apothecary Diaries yang menjadi salah satu komik favoritku di koleksiku yang saat ini. Dan maaf apabila reviewnya kurang jelas karena memang aku ini juga mempunyai tugas yang banyak, sedang UTS, jadi tetapi tetap aku sempatkan karena memang aku ingin mengenalkan komik ini agar dikenal lebih banyak orang dan dibeli banyak orang. Dan aku bisa katakan ini komik akan aku rekomendasikan untuk kalian yang belum membeli komik ini, karena komik ini selain unik, ceritanya juga bagus, karakternya bagus, gambarnya juga bagus. Jadi langsung tidak usah menunggu lama lagi, sebelum kehabisan belilah komik ini dan nikmatilah ceritanya. Jadi sekian review produk dari komik The Apothecary Diaries ini. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Apabila kalian ingin follow Instagram atau Twitter, ada link di bawah. Dan juga terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ya, salam damai Indonesia. Tunggu video-video selanjutnya, atau kalian mau request review komik apa, tetapi aku tidak mempunyai koleksi yang banyak, jadi maaf apabila nanti tidak ada komiknya. Yuk, selamat berpuasa. Semoga puasanya full. Salam damai.